Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya ya? Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan. Ya, kita review materi yang dulu pernah kita pelajari bersama, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku semuanya masih ingat ya, apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari suatu paragraf. Jadi, membicarakan tentang apa sih paragraf itu? Membicarakan tentang apa sih bacaan itu? Itulah yang disebut sebagai ide utama atau inti dari suatu paragraf. Gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama, sama dengan ide pokok. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa gagasan pokok dari paragraf tersebut? Atau apa gagasan utama dari paragraf tersebut? Atau apa ide pokok dari paragraf tersebut? Maka jawabannya adalah sama. Gagasan pokok itu bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok. Ada 2 langkah di sini. Langkah yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Masih ingat ya, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama itu sama persis dengan apa yang tertuliskan dalam paragraf tersebut. Setelah kalian temukan kalimat utamanya, baru kalian cari inti dari kalimat tersebut itu apa sih? Nah, itulah yang disebut sebagai gagasan pokok. Solih-solihah, kita akan belajar menentukan gagasan pokok dari suatu paragraf. Yuk kita baca paragraf berikut ini. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa. Pada bulan ini, umat Islam diperintahkan untuk berkurban. Sebelum menyembelih hewan kurban, umat Islam disunahkan untuk berpuasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu, umat Islam baru merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan menyembelih hewan kurban. Anak-anak, terletak di manakah gagasan pokok paragraf ini? Di awal paragraf atau di akhir paragraf ya? Betul. Gagasan pokok pada paragraf ini terletak di awal paragraf. Apa itu? Bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa. Itu adalah gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Kemudian diikuti oleh gagasan pendukung yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Apa saja sih keistimewaan bulan Zulhijjah? Oh, bulan Zulhijjah itu adalah bulan di mana umat Islam diperintahkan untuk berkurban. Kemudian menyembelih hewan kurban. Sebelum menyembelih hewan kurban disunahkan untuk berpuasa dan seterusnya. Itu dinamakan sebagai gagasan pendukung. Karena terletak di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yuk kita baca paragraf berikut ini. Setelah membaca paragraf ini, nanti kita akan menentukan gagasan pokok dari paragraf ini. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam diperintahkan untuk berkurban. Sebelum menyembelih hewan kurban, umat Islam disunahkan untuk berpuasa Arafah.
Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu, umat Islam baru merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan menyembelih hewan kurban. Bulan Zulhijjah memang bulan yang istimewa. Nah, berada di awal atau di akhir paragraf ya gagasan pokoknya. Ya, gagasan pokok dalam paragraf ini terdapat di akhir paragraf, yaitu bulan Zulhijjah memang bulan yang istimewa. Ini adalah gagasan pokoknya. Jadi paragraf ini membicarakan tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Boleh ditulis seperti itu atau bulan Zulhijjah adalah bulan yang istimewa. Sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya ini adalah kalimat penjelas atau yang disebut sebagai gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini menjelaskan tentang bulan Zulhijjah atau informasi tambahan mengenai keistimewaan bulan Zulhijjah. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat pertama sampai keempat. Karena gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf, maka paragraf ini disebut sebagai paragraf induktif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.